Dalam perjalanan kesadaran, kita tidak hanya berjalan maju, tetapi juga masuk ke dalam. Setiap orang yang mengalami kebangkitan spiritual akan sampai pada satu pertanyaan yang nyaris universal. Kapankah proses ini akan berakhir? Di titik ini, banyak yang berharap ada ujung yang pasti, semacam garis finish yang menandakan bahwa pencarian jiwa telah selesai. Padahal kebangkitan spiritual bukan tujuan akhir, melainkan proses yang terus berlangsung, tanpa titik henti. Kesadaran yang tumbuh tidak mengenal batas, karena setiap pemahaman membuka pintu baru untuk ditelusuri. Semakin kita sadar, semakin banyak lapisan kehidupan yang terbuka di hadapan kita. Kita mulai memahami bukan hanya kelebihan diri, tetapi juga kekurangan yang selama ini tersembunyi. Kita mulai melihat hubungan sebab akibat antara cara berpikir, berbicara, dan bertindak dengan kualitas hidup yang kita alami. Dari sana, lahirlah pemahaman baru bahwa kesadaran bukan sekadar tahu, tetapi tentang bagaimana kita menyelaraskan seluruh aspek diri dengan kehidupan yang sedang kita jalani. Namun tidak jarang, dalam proses kebangkitan ini, kita tergelincir pada satu ilusi yang halus, bahwa mereka yang sudah sadar adalah mereka yang lebih tinggi, lebih pintar, atau lebih layak dari yang belum terbangun. Ini adalah jebakan spiritual yang sangat umum namun sering tak disadari. Kebangkitan bukan kompetisi. Tidak ada yang lebih benar, tidak ada yang lebih unggul. Setiap jiwa memiliki jalan unik, dan pilihan untuk terbangun atau tetap tertidur bukanlah kesalahan atau keberhasilan, melainkan bagian dari pengalaman yang telah disepakati masing-masing jiwa sebelum memasuki kehidupan ini. Pemahaman yang dapat membantu kita bertumbuh lebih seimbang dalam proses ini adalah kesadaran tentang dualitas. Dualitas, atau polaritas, adalah kenyataan dasar dari alam semesta ini. Ia hadir dalam segala hal, terang dan gelap, siang dan malam, kasih dan ketakutan, ketenangan dan amarah. Seperti sebatang magnet yang memiliki kutub utara dan selatan, hidup ini bergerak dalam ketegangan antara dua sisi yang tampak bertolak belakang, namun justru saling melengkapi. Energi kehidupan tidak dapat mengalir tanpa keberadaan keduanya. Masalah muncul ketika kita mulai memberi label. Kita menyebut satu sisi sebagai baik, dan sisi lain sebagai buruk. Kita mengagungkan terang dan menolak gelap. Kita mendekap kasih dan menolak marah. Padahal, keduanya adalah bagian dari sistem pembelajaran yang sama. Tidak mungkin kita memahami arti kedamaian jika tidak pernah merasakan kekacauan. Tidak mungkin kita benar-benar tahu apa itu cahaya jika tidak pernah tersesat dalam kegelapan. Dualitas bukan musuh. Ia adalah guru. Saat kita berdiskusi dengan teman yang berbeda pandangan, seringkali kita merasa harus mempertahankan pendapat sendiri. Kita ingin meyakinkan bahwa pendapat kita adalah yang paling benar. Namun dalam proses itu, kita sering kehilangan kesempatan untuk melihat dunia dari sudut pandang lain. Padahal kebenaran sejati tidak tunggal. Ia hadir dalam berbagai bentuk, dan setiap orang membawa fragmen kebenaran berdasarkan pengalaman dan kesadarannya masing-masing. Ketika kita belajar mendengarkan tanpa ingin menang, kita sedang membuka diri pada kebijaksanaan yang lebih luas. Proses menerima dualitas tidak mudah. Kita telah tumbuh dalam sistem yang memuja kepastian. Sejak kecil kita diajarkan bahwa hidup ini adalah soal benar atau salah, menang atau kalah, baik atau jahat. Kita didorong untuk mengalahkan, bukan memahami. Namun spiritualitas bukan arena perlombaan. Ia adalah ruang kolaborasi batin, tempat setiap pengalaman, entah itu sakit atau bahagia, memiliki tempat dan nilai yang setara. Menerima dualitas artinya mengakui bahwa dalam diri kita ada terang dan ada gelap. Ada sisi yang penuh cinta, dan ada sisi yang takut. Ada keinginan memberi, dan ada pula dorongan untuk melindungi diri dengan menarik diri.
Ketika kita menerima dua sisi ini sebagai bagian alami dari eksistensi, maka kita tidak lagi merasa perlu melawan diri sendiri. Kita mulai menyadari bahwa pertumbuhan bukan terjadi ketika kita menjadi suci, tetapi ketika kita mampu mengelola sisi gelap dengan sadar, tanpa membiarkannya menguasai seluruh hidup. Proyeksi realita yang kita alami sehari-hari sangat dipengaruhi oleh keseimbangan batin ini. Jika dalam diri kita terjadi pertarungan terus-menerus antara aku yang baik dan aku yang buruk, maka dunia pun akan terlihat kacau. Namun jika kita mulai berdamai, mulai mengerti bahwa keberadaan dua sisi itu bukan kegagalan melainkan pelatihan, maka hidup pun akan terasa lebih ringan. Kita akan berhenti mengutuk kegagalan dan mulai melihatnya sebagai bagian dari perjalanan. Ketika keseimbangan dalam diri mulai terbentuk, energi kita berubah. Kita tidak lagi terlalu cepat menilai, tidak lagi terjebak dalam kemarahan yang meledak, tidak pula terpaku pada pencitraan diri yang sempurna. Kita menjadi lebih lentur, lebih memahami, lebih manusiawi. Dan dari dalam keseimbangan itulah, lahir ketenangan yang tidak tergantung pada keadaan luar. Kita menjadi tempat pulang bagi diri sendiri, dan secara alami, menjadi tempat pulang juga bagi orang lain yang sedang kehilangan arah. Kesadaran akan dualitas ini juga menyentuh hubungan kita dengan sesama. Ketika kita memandang semua orang memiliki percikan ilahi dalam dirinya, maka kita mulai menghormati perjalanannya. Kita tidak lagi terburu-buru memberi nasihat atau merasa lebih suci. Kita menyadari bahwa setiap orang sedang belajar, sedang menjalani babak hidupnya sendiri, sedang memetik pelajaran yang mungkin belum kita pahami. Bahkan dalam perbedaan pandangan, kita tetap bisa menghargai bahwa orang lain membawa kebenaran versi mereka, yang lahir dari luka, harapan, dan keyakinan mereka sendiri. Ketakutan sering muncul karena kita menolak sisi lain dari realita. Kita takut salah, takut tertolak, takut berbeda. Tapi ketika kita menerima kenyataan bahwa semua yang hadir, bahkan yang tidak nyaman, adalah bagian dari sistem kehidupan, maka ketakutan itu pun pelan-pelan melemah. Kita menjadi berani bukan karena kita kuat, tetapi karena kita berdamai dengan ketidaksempurnaan. Tidak ada satupun manusia yang hanya terdiri dari sisi terang. Dan tidak ada pula yang sepenuhnya gelap. Kita semua adalah campuran dari keduanya. Dan justru disitulah keindahannya. Kita memiliki kesempatan untuk memilih, untuk belajar, untuk tumbuh. Dualitas adalah panggung tempat jiwa-jiwa belajar menciptakan harmoni. Bukan dengan menyingkirkan sisi gelap, tapi dengan mengelolanya agar tidak melukai. Bukan dengan mengabaikan sisi terang, tapi dengan menjaganya tetap hidup dalam tindakan. Dalam zaman yang penuh kompetisi ini, kesadaran tentang dualitas menjadi obat yang menenangkan. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak perdebatan. Dunia membutuhkan lebih banyak penerimaan. Dunia tidak butuh lebih banyak yang merasa paling benar. Dunia butuh lebih banyak yang berani mendengarkan, memahami, dan memberi ruang bagi keberagaman perspektif. Karena pada akhirnya, semua berasal dari sumber yang sama. Semua berasal dari kesadaran yang satu, yang menyebar ke dalam bentuk-bentuk kehidupan untuk saling belajar dan saling mencintai. Menerima dualitas bukan akhir dari proses spiritual. Ia adalah fondasi. Tanpa penerimaan ini, kebangkitan akan berubah menjadi kesombongan spiritual. Tapi dengan penerimaan ini, kesadaran tumbuh dalam keheningan, dalam keseimbangan, dan dalam kasih yang tidak membeda-bedakan.